Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan agar meningkat amal kita pasca Ramadan? Nah, kuncinya ini, Pak. Nah, kunci yang kedua, setelah istiqomah, punya keinginan kuat untuk meningkatkan amalan setelah Ramadan. Keinginan. Karena kalau tidak punya keinginan, ya enggak meningkat, Pak. Harus punya keinginan dulu. Meningkat sendiri enggak mungkin, harus punya keinginan. Dan keinginan di dalam melakukan kebaikan itu, ya, memiliki keinginan saja sudah untung, Pak. Memiliki keinginan saja sudah untung. Karena keinginan itu kan bahasa lainnya, bahasa Arabnya apa? Niat namanya, niat. Jadi punya iradah, punya keinginan, punya niat. Nah, di dalam Islam, di dalam syariat kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang punya keinginan saja untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan ketaatan yang lebih baik dari sebelumnya, keinginan tersebut saja sudah punya ganjaran. Belum dilakukan, Pak. Ya. Makanya yang hadir hari ini luar biasa, Pak. Ya. Karena insya Allah setelah hari ini akan ada keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan yang meningkat, gitu. Ya. Maka di saat itu sudah ditulis oleh malaikat satu ganjaran, gitu, satu ganjaran. Nah, nanti ketika kita melakukannya, kita dapat apa, Pak? Nah, kita dapat yang kedua. Nah, ini istimewanya melakukan atau memiliki niat yang baik di dalam syariat. Aku nanti setelah zuhur nanti ada kajian, aku akan hadir. Nah, baru ingin kan? Baru ingin, benar nggak? Baru ingin saja. Dapat ganjaran nggak, Pak? Dapat, sudah ditulis ganjaran memiliki niat untuk melakukan ketaatan, yaitu hadir ke pengajian setelah zuhur. Masya Allah. Ah, ngapain hadir pengajian terus? Cukuplah pagi saja. Ah, berarti nggak punya keinginan. Apalagi keinginannya buruk, Pak, ya. Wah, aku akan menggagalkan itu kajian nanti. Apa itu kajian? Nah, gitu. Berarti keinginan buruk. Dapat dosa nggak? Masya Allah, itulah indahnya syariat Allah, Pak. Niat buruk nggak dapat dosa. Keinginan baik dapat pahala. Lebih baik niat baik atau niat buruk, Pak? Nah, kalau keburukan dilakukan nanti baru dapat dosa. Sedangkan kebaikan ketika kita melakukan dapat pahala yang kedua. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kunci meningkatkan amal pasca Ramadan, yang pertama istiqomah, yang kedua yang harus kita miliki adalah keinginan yang kuat. Dan keinginan yang kuat itu ada pada kita, Pak, ada pada kita. Makanya Rasulullah SAW, nah ini saya sebutkan sebuah hadis, bukan hadis yang dhaif, hadis yang bagus. Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka as-sabat fil amri, kata Rasulullah SAW, wal azimah ala rusydi. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Yang pertama, ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan, istiqomah, tetap. Seperti yang kita jelaskan tadi, yang pertama kan harus punya istiqomah. Nah, ini keteguhan, as-sabat fil amr. Keteguhan, istiqomah di dalam Islam, keteguhan, istiqomah di dalam beribadah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Aku sudah teguh, aku sudah benar di bulan Ramadan. Aku mohon kepadamu diberikan keteguhan, diberikan istiqomah. Setelah itu apa kata Rasulullah? Wal azimata ala rusydi. Dan aku memohon kemauan yang kuat untuk berbuat sesuatu yang benar. Nah, ini yang kedua kan? Makanya saya katakan setelah teguh tadi, setelah istiqomah, yang kedua apa, Pak? Kemauan yang kuat, keinginan yang kuat. Kalau kita miliki itu, kita insya Allah akan lebih baik setelah Ramadan. Dan kemauan itu luar biasa, Pak. Ya, memang pada dasarnya kemauan itu Allah yang apa, Pak?
Yang menanamkan di dalam setiap jiwa itu Allah gitu. Walaupun seolah-olah niat itu dari kita, kemauan itu dari kita, gitu kan? Kan banyak orang hari ini yang nggak mau ke masjid kan? Banyak nggak Pak? Banyak orang hari ini nggak mau menegakkan ketentuan Allah, banyak, nggak mau gitu, nggak punya keinginan Pak. Nah ini musibah Pak, musibah. Mau saja enggak, apalagi melakukan gitu. Kan sekarang misalnya ada ajakan misalnya berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, mau saja tidak gitu, ingin saja tidak, apalagi berjihad. Kalau di dalam masalah hukum misalnya apa? Hukum syariat Islam misalnya. Dijelaskan oleh para ulama, yang namanya manusia itu harus diatur, harus dikendalikan oleh syariat Allah. Maka ketika disampaikan, diajak untuk menegakkan syariat Allah, baik dalam masalah ranah pribadi maupun ranah publik, maka tak ada kemauannya. Untuk apa Pak? Untuk menerapkan. Mau saja tidak. Berarti apa? Berarti dia tidak akan terjadi peningkatan yang baik di dalam kehidupannya. Makanya Rasulullah SAW selain minta istiqomah, minta keteguhan, beliau juga minta al-azimah al-rusydi. Al-azimah itulah yang dimaksud dengan apa Pak? Keinginan yang kuat. Maka mudah-mudahan Pak, kita semua yang hadir pada hari ini pasca Ramadan punya keinginan untuk beramal soleh. Ada Pak keinginannya Pak? Insyaallah Pak ya. Keinginan pasca Ramadan salat 5 waktu di masjid, salat rawatib ditambah lagi minimal 12 rakaat kan? Masya Allah. Keinginan melanjutkan puasa sunnah, karena nggak ada puasa wajib setelah Ramadan Pak ya, kecuali yang memang kemarin mungkin safar gitu kan, habis itu di jalan buka gitu kan. Ini beda lagi, harus menyelesaikan yang wajib itu. Tapi kalau yang tidak, berarti apa? Keinginan untuk melanjutkan puasa sunnah misalnya. Karena ada puasa sunnah setelah Ramadan, apa Pak? Ada namanya sitan min Syawal, kan gitu kan? Ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kayaknya Bapak sudah selesai semua Pak ya? Sudah Pak ya? Belum? Nah, berarti kalau yang belum hari ini harus punya keinginan. Nah, itulah yang dimaksud dengan keinginan Pak. Hari ini harus punya keinginan. Kapan eksekusinya? Bisa besok. Bisa besok. Nggak harus hari tertentu. Bisa lusa, bisa. Lusa lagi bisa. Oh, saya mau sama dengan hari Senin, karena biasanya saya puasa hari Senin. Ya udah sama dengan hari Senin. Boleh, boleh. Yang penting jangan lewat bulan Syawal. Baru puasa nanti setelah bulan Syawal. Nah, itu bukan puasa Syawal lagi, Pak ya. Insyaallah Pak ya, punya keinginan berpuasa di bulan Syawal. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa Ramadan, man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kasiyamid dahr, kata Rasulullah. Orang yang puasa Ramadan sempurna 30 hari atau kemarin 29 hari, sempurna dia puasa. Dan kemudian dia ikuti Pak, dia ikuti 6 hari di bulan Syawal. Maka kata Rasulullah SAW, seperti dia puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Nah, ini sebenarnya rahasia ini Pak. Ya, kalau puasa 1 tahun penuh kan capek Pak ya. Tapi ada rahasianya, ada rumusnya, ada resepnya. Kalau kamu lakukan puasa Ramadan 30 sempurna di bulan Ramadan, dan kamu ikut dengan 6 hari di bulan Syawal, seperti puasa setahun Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti panitia memberikan juga ini apa Pak? Memberikan apa? Biasanya kalau saya kesini di bulan Ramadan ada apa namanya, iftar jama'i namanya, buka puasa bersama gitu ya. Nah, ini biar istiqomah gimana Pak? Nah, mudah-mudahan sitta min Syawalnya juga nanti apa Pak? Masjid An-Ni'mah menyediakan apa? Buka puasa bersama. Tapi bingung juga ya, karena jamaahnya kan nggak serentak puasanya ya. Atau buat kesepakatan aja, kapan kita buka puasa sitan min Syawal. Tapi jangan Pak, nanti dibilang bid'ah nanti. Ya, artinya apa? Ya karena tidak ada ketentuan khusus kan, hari apa saja yang kita harus puasa. Ya minimal apa?
minimal masjidnya memberikan dorongan sajalah. Ya, Masjid An-Nikmah mendorong jamaahnya agar berpuasa 6 hari di bulan Syawal, Mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, kita semua sudah memiliki niat pada hari ini untuk menyempurnakan puasa 6 hari kita di bulan Syawal. Bisa berurutan, bisa juga apa? Bisa juga terpisah. Silahkan pilih sendiri, mau hari Jumat, mau hari Sabtu, mau hari Minggu, mau hari Selasa, mau hari Sabtu. Pokoknya selama masih bulan Syawal, itu termasuk puasa sunnah di bulan Syawal.